sel volta atau sel galvanik ya. Ini judulnya adalah sel volta. Atau biasa disebut dengan sel galvanik ya, diingetin, galvanik. Ini judulnya. Kemudian apa sih yang disebut dengan sel volta itu? Sel volta adalah reaksi pengubahan apa menjadi apa? Adalah reaksi pengubahan energi kimia menjadi energi listrik. Adalah reaksi pengubahan apa? Pengubahan energi apa? Energi kimia ya, kimia menjadi energi listrik. Menjadi energi listrik. Diingetin ya. Nah, kalau sel volta atau sel galvanik itu biasanya terjadi pada dua wadah yang berbeda. Misalkan saya bawa wadahnya ini. Nah, kemudian wadah satu dengan wadah satunya lagi dihubungkan dengan jembatan garam namanya. Ya. Jadi nanti ini wadahnya. Ini wadahnya. Terus berikutnya ini dihubungkan dengan apa? Dihubungkan dengan jembatan garam. Saya buatkan dulu jembatan garamnya ini. Ya. Ini jembatan garam. Kenapa disebut jembatan garam? Karena ini jembatan ini terbuat dari garam. Garam itu merupakan hasil reaksi asam dan basa. Kemudian dipasang voltmeternya atau elektrodanya di sini. Ya. Nah, jadi nanti di sini ini ada elektroda ya, dipasangkan elektrodanya. Di dalam wadahnya itu ada apa? Kita kasih keterangan dulu. Yang di sini, yang di dalam wadah isinya itu adalah larutan. Ya, larutannya. Kemudian yang ini, yang batang ini itu adalah lempengan, ini adalah lempengan elektroda. Ini elektroda. Kemudian yang ini namanya apa? Namanya jembatan garam. Ya, namanya jembatan garam. Kemudian ini voltmeternya ya untuk listriknya. Nah, sekarang fungsi dari jembatan garam itu apa? Jembatan garam berfungsi untuk menetralkan muatan. Jadi nanti ingetin jembatan apa? Jembatan garam berfungsi untuk apa? Berfungsi untuk menetralkan muatan ya, menetralkan muatan. Jadi kalau terlalu negatif berarti akan saling menetralan. Begitu juga kalau terlalu positif ya. Nah, sekarang untuk mempermudah biar nanti lebih gampang memahami sel volta ini, saya buatkan catatan khusus saja. Catatan saya buat dalam bentuk poin-poinnya. Yang pertama itu adalah apa? Ada dua jenis elektroda. Ada dua jenis elektroda ya. Ada dua jenis elektroda. Elektroda apa saja? Yang pertama ada katoda ya. Yang pertama ada katoda, yang kedua ada anoda. Katoda itu muatannya apa? Katoda itu mirip dengan kation. Anoda mirip dengan anion. Berarti katoda itu bermuatan apa? Bermuatan positif ya. Jadi ini bermuatan apa? Bermuatan positif. Kemudian kalau yang ini berarti ini bermuatan apa? Bermuatan negatif ya, diingetin. Lalu yang kedua, setelah kalian tahu muatan dari elektrodanya, yang kedua adalah jenis reaksinya. Ya, harus tahu jenis reaksi pada elektroda ya. Elektroda tetap ada dua saja. Yang pertama ada katoda,
Yang kedua ada apa? Ada anoda. Ya, untuk jenis reaksinya itu sama dimanapun kalian menemukan katoda, jenis reaksinya selalu sama. Beda halnya dengan muatan. Kalau muatan beda antara di sel volta sama di elektrolisis ya. Katoda itu selalu apa reaksinya? Selalu reduksi. Reduksi itu yang gimana? Yang biloxnya turun. Kalau anoda itu selalu apa berarti? Selalu oksidasi ya. Oksidasi berarti biloxnya adalah naik. Paham ya? Itu yang kedua. Lalu berikutnya, jadi nanti boleh kalian menghafal. Kalau misalkan, kenapa ada di sekolah mah misalkan saya belajarnya ada yang ngasih singkatannya, boleh kita singkat. Ini adalah katoda positif berarti kapan ya. Kapan. Katoda positif, anoda negatif. Kalau di sini itu selalu krau dimanapun ya. Krau berarti katoda reduksi, anoda oksidasi. Ya, diingetin. Kemudian berikutnya yang ketiga, kalian harus hafalkan deret volta ya. Ini ada deret voltanya atau deret kereaktifan logam, deret kereaktifan logam. Kereaktifan logam. Paham ya? Diingetin. Nah, untuk deret kereaktifan logam ini kalian wajib hafal. Kalau kalian ini hafal, nanti bab volta sama elektrolisis pasti bisa. Tapi kalau kalian tidak hafal deret voltanya, kecenderungan untuk bisa kayaknya sulit deh ya, kecuali nembak-nembak. Jadi nanti kalian hafalkan deret voltanya itu sebenarnya ini ditulisnya dalam satu baris yang sama, tapi karena nanti tidak memungkinkan saya tulis ke bawah ya. Oke. Nanti deret voltanya adalah Li K ba ser ca na magal mangan H2O zana cerve cedco nisen PBH SBBI cu hagag petau ya, diingetin. Nah, ini penulisannya itu dari kiri ke kanan ya, satu baris yang sama. Nah, untuk mempermudah nanti kalian hafalkan. Jadi kalau misalkan kalian yang suka mengaji, pernah mengaji itu kan ada tempat berhenti ya, namanya itu mad aridilis sukun, berarti kalian berhenti. Terus ada gunah juga, nanti kayak gini. Lika basercana magal mangan zana cerve ceconi sen PBH SBBI cuhagag petau gitu ya, hafalin. Lika basercana magal mangan zana H2O nggak usah disebutin dulu. Cerve ceconi sen PBH SBBI cuhagag petau gitu ya, hafalkan semuanya. Lika basercana magal mangan zana cerve ceconi sen PBH SBBI kol-kola cuhagag petau gitu ya, diingetin. Oke, kalau sudah nanti ini penulisannya satu baris yang sama ya. Ini saya kasih keterangan dulu, dari kiri ke kanan itu semakin apa nih tanda panah ya. Nanti ingetin dari kiri ke kanan semakin reduksi. Dari mana ini? Dari kiri ke kanan semakin apa? Semakin reduksi ya, semakin reduksi. Kemudian dari kiri ke kanan harga E0 semakin besar. Berarti kalau kayak gitu kita ambil kesimpulan, kalau dari kiri ke kanan semakin reduksi, berarti yang paling mudah mengalami reduksi yang mana? AU. Yang paling mudah mengalami oksidasi siapa? Li. Siapa reduktor terkuat? Reduktor terkuat kan mengalami oksidasi, berarti Li.
Siapa oksidator terkuat? Reduksi kan? AU. Siapa pereduksi terkuat? Li. Siapa pengoksidasi terkuat? Adalah AU. Paham ya? Nah, itu untuk menentukan reduktor oksidator, pereduksi oksidasi ya. Kemudian dari Li sampai AU yang punya harga E0 paling besar yang mana? AU. Yang paling kecil Li. Andaikan saya punya Li dan K, berarti yang paling besar E0-nya siapa? K-nya. Yang paling kecil adalah Li. Paham ya? Kemudian setelah itu, nah nanti perhatikan, saya lingkarin 3 senyawa. Misalkan saya ambil Fe, kemudian saya ambil juga Sn, kemudian saya ambil juga Cu misalkan. Nah, sekarang kalian harus tahu mana reduksi, mana oksidasi. Kalau misalkan dari kiri ke kanan, dari sini ke sini ngapain ini? Ya. Kemudian dari kiri ke kanan ini mereduksi. Jadi Fe dapat mereduksi Sn. Sn direduksi sama Fe. Kalau dari kanan ke kiri namanya apa ini? Gitu ya. Ini tanda panahnya. Ya. Dari kanan ke kiri berarti mengoksidasi. Mengoksidasi. Ya, ini mengoksidasi berarti Cu mengoksidasi Sn. Sn dioksidasi oleh Cu. Cu direduksi oleh Sn, berarti ya. Paham? Nah, ini tanda panah ya, diperhatiin. Ke kanan mereduksi, ke kiri mengoksidasi. Nah, kalau sudah paham, kita lanjut lagi kemana? Ke poin yang keberapa? Yang keempat. Ya, masuk poin keempat. Itu tentang apa? Tentang potensial sel. Ya, potensial sel itu lambangnya adalah E sel. Ya, rumus dari E sel itu apa? Nanti ingetin, E sel sama dengan E reduksi dikurangi E oksidasi. Jadi rumusnya E reduksi dikurangi E oksidasi. Selalu yang reduksi dikurangi oksidasi. Paham ya? Kalau nanti harga E selnya itu positif gitu ya. Jadi kalau E selnya itu positif, ini harganya positif, berarti artinya reaksi ini spontan. Jadi ini reaksi spontan. Berarti reaksi dapat berlangsung. Ya. Kemudian kalau nanti harga E selnya negatif gitu ya. Ini negatif, berarti reaksinya tidak spontan. Ini reaksinya tidak spontan. Paham sampai sini nggak? Bisa ya? Halo, paham? Bisa ya? Jadi ini reaksi tidak spontan. Jadi nanti dilihat ya. Berarti nanti yang E0-nya paling gede itu reduksi. Sekarang coba, kalau saya punya contoh soal, misalkan ini contoh dulu. Ya. Contoh, misalkan diketahui ini ada Cu plus misalkan ya, ditambah 1 elektron, ini menjadi Cu. Nilai E0-nya misalkan di sini itu adalah plus 1,2 volt. Ya, saya ngarang untuk nilainya. Kemudian saya punya Mg2 plus misalkan, ditambah 2 elektron, ini jadi Mg. Ini E0-nya adalah min 0,2 volt misalkan ya. Pertanyaannya, tentukan besarnya potensial sel reaksinya. Pertanyaannya adalah tentukan harga potensial selnya. Potensial selnya. Berarti ini gimana kalau disuruh menentukan harga potensial selnya?
kalian tinggal masuk saja. Karena tadi rumusnya reduksi kurangi oksidasi, berarti kalian tentukan mana yang paling besar harga E0-nya. Kan tadi semakin reduksi semakin besar E0-nya. Berarti semakin besar E0 semakin reduksi. Antara yang atas sama yang bawah mana yang paling besar nilainya? 1,2. Berarti yang ini kasih keterangan, yang ini adalah reduksi. Kemudian yang ini pastikan oksidasi. Jangan membolak-balik reaksi kalau pakai cara yang pertama ya. Nanti ada dua cara, saya jelaskan. Jadi ini kita pakai cara satu dulu. Jadi kalau mau menggunakan cara satu, gak usah dibolak-balik reaksinya, tinggal melihat harga E0 saja. Berarti E sel sama dengan apa? E reduksi dikurangi E oksidasi. Yang reduksi yang mana? Yang atas. Berarti ini 1,2 dikurangi min lagi 0,2. Berarti min kali min kan plus. Berarti 1,2 plus 0,2. Jadi berapa? 1,4 volt saja. Ngerti ya sampai sini? Nah, ini kan tandanya positif, artinya reaksi dapat berlangsung. Ya. Nah, kalau cara 2 gimana? Boleh kalian menggunakan cara 2 nih. Ini cara yang kedua. Cara 2 coba perhatikan. Selalu tentukan mana yang paling besar, mana yang paling kecil, lalu mana reduksi, mana oksidasinya. Nah, sekarang ini kan reduksi nih. Yang atas reduksi, kita coba cek biloxnya. Cu plus berarti biloknya plus 1, di sini 0. Dari 1 ke 0 turun, itu reduksi, benar reduksi. Tapi kalau di reaksi ini Mg kan plus 2, sini 0. Itu turun juga, tapi kenapa disebut oksidasi? Oh, berarti reaksi yang ini harus dibalik. Hanya reaksi yang oksidasi saja yang dibalik, yang reduksinya jangan diapa-apakan. Tetap reaksinya ya. Berarti yang pertama Cu plus ditambah berapa elektron? 1 elektron, ini menjadi Cu. Nilai E0-nya itu adalah berapa? Positif 1,2 volt. Berikutnya, itu tadi yang tadi dibalik dong. Siapa yang dibalik? Mg ya. Mg kita balik ya, berarti Mg berubah jadi apa? Mg 2 plus ditambah 2 elektron. E0-nya tadinya positif, berarti sekarang jadi gimana? Tadinya negatif ya. Kalau dibalik berarti jadi positif. 0,2. Kemudian kalian jumlahkan. Nantinya jumlahin semuanya gitu ya. Oke. Kemudian lagi setelah itu lihat elektronnya, di sini 1 elektron di sebelah kiri, ini di sebelah kanan 1 elektron. Paham? Bisa ya? Berarti yang ini kali berapa? Ini kali 2, yang ini kali 1. Ya. Yang ini dikali 2, yang ini dikali 1. Berarti kalau kali 2 semua, berarti elektron di kiri jadi 2, di kanan juga jadi 2. Berarti bisa coret. Tinggal sisanya aja tulis. Jadi ininya tidak ikut dikalikan. Kalau harga E0 tidak ikut dikalikan. Tidak seperti entalpi pas kelas 2 kalian. Kalau entalpi ikut ya. Delta hanya dikali 2 ikut dikali 2, dibagi 2 dibagi 2 gitu ya. Kalau di sini tidak. Berarti nanti gimana reaksinya? 2Cu plus ditambah dengan Mg, produknya jadi 2Cu ditambah apa? Mg 2 plus ya. Kemudian E selnya bagaimana? Tinggal dijumlahkan, berarti 1,4 volt. Sama ya reaksinya. Paham? Bisa ya. Nah, nanti kita coba itu dulu. Saya jelaskan teorinya dulu aja semuanya, karena beberapa sekolah ada yang sudah melewat ini ya. Nah, kemudian kita lanjutkan poin keberapa berarti sekarang? Poin ke-5 ya. Poin ke-5 kita bahas apa dulu? Kita bahas notasi sel ya. Ini ada notasi sel. Notasi sel nama lainnya adalah diagram sel ya. Adalah diagram sel. Diagram sel.
Untuk notasi sel penulisannya itu selalu apa dulu? Selalu oksidasi, ya, oksidasi, jembatan garam, baru reduksi. Ya, diingetin. Oksidasi baru reduksi. Oksidasi belok harus naik dong, reduksi belok harus turun kan? Nah, saya punya contoh soal, misalkan di sini ada Na+ ditambah 1 elektron menjadi Na misalkan. Ini ada harga E0-nya misalkan di sini min 0,48 volt. Kemudian saya punya juga Al 3+ ditambah 3 elektron, ini menjadi Al. Nilai E0-nya adalah min 0,22 volt. Pertanyaannya, tentukan notasi selnya. Notasi selnya. Ini notasi selnya bagaimana? Sama seperti tadi. Mana yang paling besar, mana yang paling kecil juga. Harganya yang paling besar selalu reduksi. Mana yang besar? Yang ini yang besar ya. Ini berarti reduksi. Berarti yang ini apa? Oksidasi. Nah, ya udah tinggal ditulis aja notasi sel kan tadi gimana? Jawab, itu penulisan adalah oksidasi baru reduksi. Oksidasi jembatan garam baru reduksi. Yang oksidasi siapa? Na gitu ya. Tapi harus dibalik berarti reaksinya. Jadi kalau dibalik gimana? Na jadi Na+. Jembatan garam yang reduksi berarti reduksi mah tetap. Ini Al 3+ menjadi Al saja. Kalau kalian tidak yakin, kalian mau meyakinkan lagi, boleh kalian lihat ini. Na biloxnya berapa sini? 0, di sini +1. Naik turun, naik ya. Berarti oksidasi. Ini +3, di sini 0, naik turun, turun. Ini reduksi. Udah gini doang. Jadi kalau ada nanti di soal-soal ada reaksi Na jadi kayak gini, ini apa-apaan ya gitu ya. Jadi harus sudah tahu. Paham? Oke ya, ngerti ya. Jadi nanti itu untuk penulisannya. Kemudian yang keenam. Yang keenam ada apa coba? Yang keenam adalah reaksi pendesakan ya. Reaksi pendesakan. Kalau ada yang bertanyakan silahkan bertanya dulu, boleh dipotong saja ya, gak usah sungkan-sungkan tanyakan ya, langsung bertanya saja ya. Tapi kalau nggak ada ya udah kita sambil lanjut ya. Tapi pastikan kalian harus paham. Ini ada reaksi pendesakan. Reaksi pendesakan bunyinya bagaimana? Jadi nanti ingetin logam yang berada di mana? Yang berada di sebelah kiri, di sebelah ya, di sebelah kiri dapat mendesak logam yang berada di sebelah kanannya. Logam yang berada di sebelah kanannya ya. Ingetin, logam yang berada di sebelah kiri dalam deret volta dapat mendesak logam yang berada di sebelah kanannya. Tadi kalian kan harus hafal kata saya juga. Deret volta saya tuliskan bagiannya saja. Lika baser cana magal mangan zana cervecet jonisen PBH SBBI cuhagag petau gitu ya. Berarti sini ada LI lika baser cana dan seterusnya sampai menemukan AU ya. Nah sekarang coba lihat, siapa yang bisa mendesak K? LI. Siapa yang bisa mendesak BA? LI dan K. Siapa yang bisa mendesak CA? Dari LI sampai CR. Siapa yang tidak bisa mendesak K? BA sampai AU. Paham?
Jadi yang mendesak itu yang kiri ya. Nah, coba kalau masuk ke contoh soal, soalnya seperti apa ya? Sekarang pertanyaannya, misalkan kayak gini, reaksi manakah yang dapat berlangsung spontan? Misalkan kayak gini, ada Na ditambah dengan Zn Cl2. Reaksi ini spontan atau tidak? Kemudian saya ganti ZnCl2 ditambah dengan Na. Reaksi ini berlangsung tidak? Ini nomor 1, ini nomor 2, saya kasih nomor dulu. Kemudian ini nomor 3, misalkan ada apa lagi? Misalkan ini ada Cu ditambah dengan CdSO4. Ini berlangsung atau tidak? Ya. Kemudian yang keempat saya punya misalkan ada apa? Ada Cr ditambah dengan HCl, berlangsung tidak? Kemudian yang kelima di sini ada K ditambah dengan Fe 2 plus, berlangsung atau tidak. Nah, kalian untuk menentukan ini berlangsung atau tidak dan senyawa yang terbentuknya apa, kalian harus tahu deret volta. Jadi kalian cek dulu. Jadi dalam reaksi yang pertama ini kita anggap unsur-unsur yang ada dalam deret volta itu cowoknya. Berarti yang sebagai cowok siapa ini? Na sama Zn. Karena ada dalam deret volta ya. Lika baser cana magal mangan zanna cervecet jonisen PBH SBB icu hagag petau gitu ya. Nah, ini anggap ini cowok. Cowok yang masih menyendiri namanya cowok apa? Cowok jomblo. Cowok yang sudah berpasangan namanya cowok yang sudah beristri berarti ya. Andaikan cowok ini nikahnya itu belum sakinah mawadah warohmah banget, misalkan ya, tiba-tiba ada cowok yang jauh lebih ganteng dari suaminya. Kira-kira perempuan ini mau nggak cerai dari si ZN, dari suaminya? Mau banget. Andaikan nanti yang lewat itu kita ganti dengan cowok yang lebih jelek daripada suaminya, kira-kira perempuan ini mau nggak menikah dengan cerai dari suaminya kalau yang lewatnya lebih jelek? Nggak mau lah, rugi mungkin ya. Nggak bisa berarti ya, seperti itu ya. Baik buruknya itu lihat di posisinya. Di kiri itu lebih baik, lebih ganteng. Kalau di kanan itu lebih jelek. Oke ya. Sekarang lihat. Jadi kalau ada Na sama Cl, Zn berarti kalian mengandaikan dia pelakor. Pelakor itu berarti yang masih menyendiri. Pelakornya siapa? Kalau pelakor kalau harusnya lebih bagus kan? Kalau lebih jelek nggak mungkin. Siapa pelakor di sini? Na. Apakah Na di sebelah kiri dalam deret volta? Kiri kanannya bukan, ini kiri dan ini kanan. Ini kanan, ini kiri, ini kanan, bukan ya? Tapi dalam deret volta apakah Na berada di sebelah kirinya Zn dalam deret volta? Iya, di kiri. Lika baser na. Oh, berarti bisa dong si Zn diusir dan Cl dipegang sama Na. Berarti nanti produknya jadi apa? NaCl ditambah apa? Zn-nya jadi duda. Ya, oke. Berikutnya. Zn tambah Cl, Zn Cl2 tambah Na. Siapa pelakor? Ini. Apakah ini sebelah kiri apa sebelah kanan? Sebelah kiri tetap. Ya, lika baser na berarti bisa dong. Ya udah bisa. Berarti Na Cl ditambah Zn lagi. Gampang ya? Bisa? Iya, boleh. Bertanya dulu. Oh, duanya nanti tinggal disetarakan saja, boleh setarain langsung ya. Tapi kan Na golongan 1, berarti Cl-nya jangan NaCl2 gitu ya. Na kan plus 1. Nanti tinggal menyetarakan sendiri. Oh, ini 2, berarti di sini kali 2. Oh, Na-nya 2 kali 2 lagi di sini. Udah setara. Ya. Oke. Berikutnya, siapa pelakor di sini? Yang menjadi pelakor adalah Cu. Ya. Apakah Cu lebih ganteng daripada suaminya? Lika baser na magal mangan na cerve ced malah ced duluan yang disebut duluan ya. Harusnya pelakornya dulu yang disebut duluan. Berarti ini tidak berlangsung reaksinya. Tidak ada produk. Lika baser na magal mangan na cer ta cr cerve ceco ni sen pbh. Ini h, pembandingnya adalah h. Berarti ini bisa berlangsung gak?
Bisa, berarti CrCl3 ditambah apa? H mas selalu H2, tidak pernah H saja. Ya. Kemudian kalau K tambah Fe bisa berlangsung nggak? Lah ini pelakor siapa? Ini cowok, ini cowok. Ini cowoknya, cowok ini itu si K itu cowok yang masih murni, masih suci ya. Yang ini cowok yang sudah ternodai, ini ada nodanya. Nah ini itu semacam cowok yang keluar itu bilangnya belum nikah, padahal dia sudah kawin. Ya berarti sudah ternodai. Yang ini masih suci banget. Nah sekarang siapa yang masih suci banget? Yang ini. Apakah K berada di sebelah kirinya Fe dalam deret volta? Iya. Kalau iya berarti bisa dong. Kalau bisanya juga jangan cowok-cowok, tapi apa K-nya jadi K plus tambah Fe-nya jadi duda. Jadi seolah-olah perempuan yang disimpan di belakang cowok ini itu diambil sama si K. Paham sampai sini? Begitu ya. Itu untuk contohnya. Nanti kita latihan soal di bagian depan. Ya. Kita lanjut dulu. Saya mau melanjutkan dulu biar semuanya selesai untuk bab sel volta, biar enak ya, tuntaskan dulu ya. Nanti boleh bertanya, boleh dipotong juga sekarang, tidak masalah. Yang berikutnya itu yang keberapa? Yang ke-6. Yang ke-7 ya. Untuk yang ke-7 itu adalah apa? Elektron. Ya, elektron mengalir, ingetin, elektron mengalir dari mana ke mana? Mengalir dari anoda ke katoda, dari anoda ke katoda. Kenapa elektron mengalir dari anoda ke katoda? Karena anoda itu kan mengalami oksidasi, katoda itu kan reduksi, anoda itu oksidasi, oksidasi kan melepaskan elektron ya. Kemudian yang ke-8 arus ya, ingetin arus listrik mengalir dari mana ke mana? Mengalir dari positif ke negatif. Untuk arus saya tidak bisa menjelaskan ya, kalau elektron mah malah lebih gampang karena oksidasi. Oksidasi kan melepaskan elektron. Kalau ini kenapa arus mengalir dari positif ke negatif? Kalau saya sekarang jawab mah karena dari sananya aja gitu ya. Tapi kalian coba mencari atau nanya sama guru fisika ya. Saya beberapa kali nanya guru fisika tapi masih bingung saya apa namanya itu nerimanya, alasannya. Ya, nanti kalian coba kenapa arus mengalir dari positif ke negatif. Ngerti? Oke ya. Nah, ini untuk sel volta sudah selesai kayak gini saja. Paham? Nah, sekarang coba kalau misalkan nanti saya ngasih soal ya, nanti saya kasih soal, coba nanti ya di belakang saja. Sekarang boleh nanya dulu aja. Oke?